Ini apa? Ini apa? Adik, mau izin, saya nanti jam 1 ada di sana, jadi mungkin bisa di... Bapak statement Bapak kembalikan lagi. Harus tanggung jawab statement kembali. Bapak berasal aman-aman saja. Mohon maaf, Bapak. Kami yang arahkan di sini. Saya punya agenda jam 1 ada sana, jam 1. Bapak punya agenda, rakyat menderita selamanya. Rakyat menderita selamanya. Kita datang sini cuma sebentar, rakyat menderita selamanya. Sudah berlangsung dan akan menderita selamanya. Bapak tidak bisa atur kita. Oh, dia bisa. Saya tidak bisa diam, saya punya hak suara. Bapak siapa juga? Tidak ada pilihan lain. Aturan manusia yang buat. Aturan bukan Tuhan yang buat. Undang-undang manusia yang buat. Manusia yang punya kepentingan juga. Oleh sebab itu, karena aktivitas tambang terbukti tidak pernah mensejahterakan satupun rakyat. Saya sebelum menutup orasi, saya sampaikan satu data lagi. Freeport Indonesia merupakan tambang emas, tembaga, uranium terbesar di dunia. Saya kasih tahu dunia, bukan Indonesia. Tetapi data Badan Pusat Statistik terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Timika menempati posisi paling miskin di Indonesia. Freeport yang kaya raya itu saja rakyat tidak sejahtera, apalagi nikel yang terbaik ini. Apalagi nikel yang terbaik ini. Sehingga saya sebagai perwakilan dari masa rakyat yang hadir hari ini mendesak Bapak Gubernur untuk segera membuat surat resmi yang menyatakan bahwa Raja Ampat tidak boleh ditambang karena akan merusak. Bapak Gubernur tidak boleh takut dengan elit-elit di Jakarta. Kami rakyat dengan Gubernur. Kami rakyat tanpa negara. Tanpa rakyat, negara bukan apa-apa. Oleh sebab itu, bukan suara pemerintah yang suara Tuhan, tetapi suara rakyat adalah suara Tuhan. Terima kasih. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wah, 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 wah. Oke. Koordinator umum kawan Abner Dimara, mari ambil bagian di atas ini. Kita mau baca pernyataan sikap. Bapak sabar, pernyataan sikap kita baca dulu. Baca dulu, orang tidak kesini lagi. Baca dong, kasih. Baca dulu, orang diserahkan ke Bapak Gubernur. Oke, Mas Aksi, perhatian. Media bisa liputkan pernyataan sikap dari Gerakan Solidaritas untuk Raja Ampat. Ini pernyataan sikap kami ya. Akan dibacakan oleh Koordinator Umum kawan Abner Dimara. Tolak tambang nikel di Raja Ampat. Raja Ampat Gerakan Solidaritas untuk Raja Ampat
Tolak tambang nikel, selamatkan Raja Ampat. Raja Ampat yang indah telah diambang kehancuran sejumlah perusahaan berpotensi di sana. Antaranya PT Gag Nikel di Pulau Gag, PT KW Sejahtera Mining di Pulau KW, dan PT Raymond Perkasa di Pulau Batang Pele, dan PT Manuram Surya Pratama di Pulau Manuram. Dari hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup KLH, ditemukan bahwa beberapa perusahaan berpotensi secara ilegal dan lainnya berpotensi merusak lingkungan. KLH menyatakan bahwa pulau-pulau ditambang adalah kurang dari batas aman ditetapkan dalam UUD No. 1 tahun 2014 sehingga tidak boleh ditambangkan karena menghilangkan pulau untuk selamanya. Sementara temuan lain adalah beberapa perusahaan yang tidak memiliki izin dan lainnya tidak memiliki manajemen lingkungan dan pengelolaan air limbah sebelum dibuang. Oleh karena itu, KLH mensegel semua pulau telah dialihkan, tetapi alih-alih menanggapi temuan ini, Menteri SDM Bahlil Lahadalia justru mengambil tindakan sebaliknya ia berdiri dari kejauhan dan menyatakan dengan santai bahwa perusahaan dihentikan sementara. Kemudian tanggal 7 Juni ia melakukan kunjungan ke Raja Ampat, dan hasil jalan-jalan ini Bahlil menyimpulkan bahwa Raja Ampat baik-baik saja. Ini juga diperkuatkan oleh Gubernur Papua Barat Elisa Kambu. Tetapi ini adalah pembohongan publik karena bukan bertentangan dengan temuan ilmiah KLH, tetapi juga fakta-fakta lain bersabaran di lapangan. Aktivitas pertambangan nikel jelas adalah yang merusak. Sedimen akan membawa laut dan merusak 70% karang yang ada di sana. Kemudian hilir mudik tongkang yang akan mengangkut hasil pertambangan juga akan merusak lalu lintas satwa endemik seperti penyu sisik, manta ray, dan sebagainya. Memang hari ini dampaknya belum besar karena memang memayoritaskan perusahaan baru berpotensi akan beroperasi dan akan di satu pulau Gag sudah berpotensi, tapi siapa yang akan menjamin kenyamanan setelah semua perusahaan beroperasi? Temuan KLH sudah jelas bahwa mayoritas perusahaan tidak memiliki kelayakan AMDAL dan di luar batas aman pulau yang layak direkrut. Maka argumen Bahlil dan Gubernur Elisa Kambu adalah argumen tanpa data dan mendasar sama sekali. Tidak mendasar sama sekali. Pulau seperti Batang Pele tidak bisa dikeruk, bukan karena terlalu kecil, tetapi juga berdekatan langsung dengan Pianemo dan Wayak, dan Yakni dan Yevnabi, yang menjadi pusat pariwisata kelas dunia terdapat di Raja Ampat. Demikian juga KW, Manuram, dan sebagainya. Kawasan-kawasan ini termasuk Geopark, UNESCO, dan perairan yang dilindungi sebagai sehingga tidak ditambang sama sekali. Kasih air minum supaya lancar baca. Pertambangan nikel telah terbukti gagal dan merusak berbagai daerah, mulai dari Teluk Weda di Halmahera hingga Morowali di Sulawesi Selatan. Sedimentasi tinggi menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Selain itu, kemiskinan dan penyakit tumbuh merata di sana. Hasil riset Universitas Tadukalo Nexus Foundation
menyimpulkan terdapat kadar nikel dalam darah manusia yang hidup di area sekitar tambang nikel. Kemudian tim jurnal One Heart melaporkan dari 7.721 desa di area tambang di Sulawesi tidak mengalami peningkatan ekonomi alias tetap miskin seperti biasanya. Laporan lain dari Greenpeace tahun 2025 juga menunjukkan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan atau ISPA di tempat pembakaran biji nikel yang meningkat menjadi 1.148 orang per tahun. Sementara data dari Walhi Indonesia melaporkan banjir besar menghantam Teluk Weda setiap tahun sejak tambang nikel